Dalam kasus sumbernya adalah halaman web, ini saya mute aja ya yang suaranya masuk. Silakan dicoba sendiri nanti. Untuk dokumen sumber yang sifatnya web page itu sebenarnya kita uh, mendapatkan dokumen sumbernya itu nyampur dengan metode visualisasi. Sebagai contoh, misalnya kita menggunakan NLTK dan Beautiful Soup untuk mengolah sebuah halaman web. Halaman webnya itu terdiri dari bagian yang berurusan dengan visualisasi. Kita sebutnya biasanya HTML sama beberapa, kalau yang terbaru HTML5 dia ada uh, JavaScript-nya, ada CSS dan macam-macam yang nggak ada hubungannya dengan isi dari uh, dokumen sumber. Jadi untuk dokumen sumber kita harus pisahkan dulu bagian yang berurusan dengan visualisasi dan bagian yang berurusan dengan uh, isinya. Nah, salah satu modul yang biasa dipakai untuk scraping, jadi disebut web scraping ya, scraping. Maksudnya kita pengen dapat isinya doang, itu adalah dengan menggunakan modul Beautiful Soup. Anda bisa kita bisa lihat manualnya bagaimana Beautiful Soup ini dipakai. Sebagai contoh mungkin saya akan uh, uh, soalnya yang dicontoh ini belum sempurna karena pemrosesannya cukup kompleks ya. Karena seperti yang saya bilang, HTML yang modern itu isinya bisa macam-macam, bukan kode markup saja, tapi kita bisa lihat misalnya contohnya ini lama. Yang baru mana ya ini ya, 2020. Nah, ini sebuah tutorial bagaimana kita mendapatkan isi web dengan Beautiful Soup. Jadi pekerjaannya namanya web scraping. Nah, kalau dapatnya adalah sebuah web page, maka kita harus melakukan scraping. Jadi HTML halaman web itu isinya bisa HTML, bisa CSS, ada JS, JavaScript, dan ada image. Nah, kalau kita berurusan dengan information retrieval yang kita pengen itu sebenarnya halaman web itu punya kata kunci apa. Misalnya ya, eh, misalnya kita eh, buka sebuah halaman web, Kompas misalnya ini kata kuncinya apa nih? Halaman web ini kata kuncinya apa? Tentunya kita harus scraping dulu antara teks sama gambar-gambar sama format di balik format HTML-nya. Misalnya kalau kita cek di sini kata kunci halaman ini adalah misalnya gampangannya adalah corona. Nah, corona ini isinya ada 9 kata menyebut di teks ini corona gitu.
Ada nih yang warna kuning ya, corona, corona, corona. Berarti web page ini kata kuncinya itu adalah corona. Beda dengan misalnya berita tentang sepak bola, kita lihat misalnya tentang eh, contohnya apa ya? Ada salah satunya jadwal Liga Inggris, duel akbar Manchester United, terus aja besok misalnya. Kalau kita cari kata kunci corona, dia nggak ketemu, nol, nggak ada di sini. Jadi sebelum ke sana kita tentu harus memisahkan antara visualisasi dengan isi teks. Jadi bisa dilihat di sini bagaimana kita melakukan web scraping. Jadi HTML ada bagian yang apa kita sebut teks, tag, tag. Ini ya nggak perlu. Ini kan cuma hubungannya dengan format. Kita nggak perlu dalam apa information retrieval kita harus buang ini. Begitu juga lainnya. Jadi yang kita perlukan misalnya ini adalah teksnya, misalnya yang ini here's a paragraph of text sama here a second paragraph of text. Lainnya kita nggak perlu sebenarnya. Nah ada juga nah untuk membukanya kita pakai request. Request itu untuk membuka web tanpa browser ya. Kita dapat teksnya. Contohnya kalau di tempat saya di kode yang saya buat itu adalah yang ini. Misalnya kita URL-nya ini, terus kita buka URL open, dibaca. Sebenarnya ini kayak web browser buka, dibaca tapi tidak ditampilkan. Maksudnya kita dapat dapat teksnya isinya ini kecampur antara tag HTML sama isinya. Nah, untuk itu kita harus lakukan scraping. Ini contoh-contohnya scraping. Kalau kita buka untuk scraping kita bisa pakai Beautiful Soup. Jadi misalnya kita pakai Beautiful Soup page content HTML parser. Jadi kita dapat uh, dapat dapat objek namanya soap di sini. So, kalau kita print pakai Prettify dapatnya HTML-nya ikut. Kalau kita ini contoh dia bisa ngebrowse uh, dia bisa membuat hierarki HTML, tapi yang pengen kita misalnya contohnya kita pengen dapat paragraf, jadi temukan semua P. Nah, habis itu kita dapat teksnya. Jadi kita bisa uh, apa? Bisa dapat isi dari halaman tersebut. Mungkin Kompas ini terlalu terlalu apa diumpetin isinya, jadi nggak bisa di copy paste. Coba saya cari halaman web yang lain. Misalnya apa ya? Uh, Wikipedia aja ya, Wikipedia Indonesia. Misalnya kita dapat yang kita cari misalnya paling atas aja perang saudara Romawi, perang dunia misalnya ini deh, perang dunia kedua. Nah yang kita pengen dapat tuh teksnya ya, bukan HTML-nya. Misalnya kita buka ini, kok sih dibuka ini sih? Saya pakai HTML-nya ini, Wikipedia, kok ini belum saya copy. Ini
Ctrl C, Ctrl C ini ada. Ini ML-nya dia dapat isinya ada HTML-nya. Kalau kita cuma pakai get text, dapat teksnya nggak ya? Nah ini kan dapat nih. Lumayan ini, jadi dia tidak ada perang dunia kedua. Tapi ini sebenarnya belum apa nggak bisa begini, jadi harus harus lebih canggih ya untuk web scrapingnya. Seperti contoh di sini. Jadi misalnya kita mau ambil paragrafnya, mau ambil body-nya saja. Jadi nggak, jadi kita bisa pakai web scraping untuk mendapatkan isi. Saya ambil contoh yang Wikipedia saja ya di sini, karena kan Kompas kayaknya lebih apa dia sembunyikan isinya di halaman lain gitu jadinya kalau kita copy paste saja perlu effort. Kayaknya dia menghindari orang scraping seperti saya ini. Nah, ini contohnya, ini contoh ya, kita dapat teksnya ini. Misalnya kita eh, ambil 100 kata pertama aja lah, nggak usah banyak-banyak. Cuma ini, ambil 150. Apa? Nah ini ada ini ya, ada JavaScript yang nggak ter-scraping. Jadi ini yang sebenarnya yang saya bilang tadi, web scraping harusnya memang nggak sesederhana ini, jadi lebih kompleks. Kita harus tahu struktur HTML-nya, bikin metode khusus. Misalnya kita cari body-nya dulu, terus cari teks paragraf atau teks header, dan biasanya di situ adalah teksnya. Setelah itu kalau sudah dapat apa teksnya, kita udah buang kode-kode yang berhubungan visualisasi, maka langkah selanjutnya adalah segmentasi dan tokenisasi. Nah, ini mungkin saya persingkat saja. Misalnya saya dapat kalimat ya halaman kalimat alinea pertama seperti ini di Wikipedia. Perang Dunia Kedua atau disingkat adalah sebuah perang dan seterusnya. Ini saya copy ke sini. Misalnya kita udah dapat teksnya, kita tulis di sini. Ini kemarin contohnya saya yang lain. Oke, kita bisa gunakan metode word tokenize. Jadi dia akan mentoken per kata, tapi supaya bisa membaca word tokenize kita perlu download punctuation tanda baca. Misalnya kita sisipkan di sini ya, teksnya di sini. Teksnya adalah ini. Ini ada itu, ada file in. Gimana nih? Ini balik sintak. Karena kepanjangan kan.
Invalid syntax. Samanya. Mungkin ada kode, coba saya ulang. Jangan kepanjangan. Dua kalimat pertama aja ya. Oke. Oke, nanti teksnya kita tokenize. Ini contohnya isinya adalah nggak perlu begini. Kita keluarin 10 kata pertamanya apa? Bukan 10 ya, mulainya dari 0. Kaisaran Jepang berusaha mendominasi Asia Timur dan sudah memulai perang. Jadi dia melakukan tokenisasi per kata dari kalimat menggunakan tanda baca spasi, titik, atau koma. Ini berarti nggak perlu, ini beda aja. Nah, bisa juga token apa, kita ada fungsi namanya sentence tokenize, jadi mentoken kalimat. Jadi kalau dia yang memisahkan tanda baca titik, misalnya kita tokenize text akan kembalikan dua kalimat, satu kalimat ini. Ternyata satu kalimat. Kekaisaran Jepang berusaha mendominasi Asia Timur dan sesudah mulai perang dengan Republik Tiongkok pada tahun 1937, tapi Perang Dunia dan seterusnya ya. Jadi tokenize itu ada dua jenis, token kata sama token kalimat. Tapi ya, kalau karena kita mau cari terms, yang kita butuhkan itu token kata. Nah, setelah itu apa? Token yang sifatnya kata umum dan tanda baca harus kita singkirkan. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Kita bisa secara default NLTK punya daftar kata yang umum atau disebut dengan stop words yang tidak mencirikan dokumen itu isinya apa. Maksudnya kalau kita include, kita masukkan kata-kata itu, nanti jadi terlalu, dokumen itu tidak mencirikan kata-kata itu, karena kata-kata itu terlalu sering dipakai. Sebagai contoh, kata sambung itu kan sering dipakai. Kata-kata kerja yang umum. Jadi tidak mencerminkan kata kunci dari sebuah dokumen. Nah, kita bisa singkirkan kata-kata umum tersebut dengan menggunakan stop words. Kita pakai stop words. Ini nggak usah ada. Ini nggak usah ada. Misalnya dari kita sebut kalimat, mulainya dari teks ya. Teks. Ini Kekaisaran Jepang. Oh, ini tadi saya soalnya tokenize-nya itu ya. Oh, nggak nggak apa-apa. Kemudian kita tokens kalimatnya. Kita standarisasi dulu jadi huruf kecil semua. Kemudian kita dapat tokens ya.
Coba tapi perhatikan tokensnya ada angka, ada tanda baca, ada kalimat-kalimat kata-kata umum seperti ini ke, dengan, pada. Nah, kalau kita pengen dapat terms itu tentu kita harus singkirkan ini. Nah, ini misalnya kita mau singkirkan kata-kata umum yang ada di bahasa Indonesia. Saya harus download dulu ya stopwords. NLTK stopwords. NLTK download stopwords. Download. Oh, ini kelebihan satu. Sudah, sekarang kita bisa cetak stopwatch yang bahasa Indonesia. Ada itu kata umum, agak juga, akhir juga, Anda kata ganti itu kata umum kan. Jadi kalau di sebuah dokumen ada kata umum ini ya jadi bukan kata kunci gitu ya, terlalu umum. Karena dia muncul di semua semua dokumen. Ini contoh kata umumnya. Nah, setelah itu kita mau menyingkirkan kata umumnya. Yang pertama kan tadi tokensnya ini, Kekaisaran Jepang berusaha mendominasi Asia Timur dan seterusnya. Nah, untuk membuangnya kita bisa pakai ini perintah logikal. Jadi intinya kalau kata itu ada di daftar kata umum, maka tidak diikutkan gitu. Ini logiknya gitu. Ketika kita keluarin jadinya kata umumnya hilang. Tidak ada lagi agar, tidak ada lagi yang mana nih? Sudah juga tidak ada. Kata-kata umumnya hilang. Yang ada Kekaisaran Jepang berusaha mendominasi Asia Timur, perang Republik Tiongkok, terus angka, tanda baca, dan seterusnya. Nah, yang kedua kita mau singkirkan kata sama tanda baca. Nah, ini bisa pakai perintah ini aja. Jadi kalau yang ini kita mau tokennya itu cuma token yang sifatnya teks atau bukan tanda baca. Jadi kita tinggal jalanin, kemudian kita dapat uh, atau tanda bacanya hilang. Nah, ini bisa diperbaiki kodenya sih. Misalnya kita pengen dapat cuma alfanumerik ya. Ini kan is alnum alfanumerik dua-duanya. Token is kita cuma mau ambil teksnya doang. String is alnum. Harusnya is alpha aja ya. Is alpha. Jadi hanya alfabet, maka kita bisa perbaiki kodenya seperti ini. Is alpha. Kalau ini yang numerik juga ikut alpha. Nah, sekarang yang apa angka-angka hilang. Tapi itu tergantung kita apa kita mau juga mengikutkan angka itu sebagai terms yang akan diindeks. Itu ya berarti kita nggak perlu hilangkan angka. Misalnya pengen tahunnya,
kita simpan juga ya nggak masalah. Tanda bacanya juga kata kuncinya. Terakhir itu adalah kita harus mendapatkan kata dasar. Kenapa? Karena kalau kita mau indeks, paling gampang karena semua kata itu bisa berubah berubah bentuk karena imbuhan atau karena akhiran atau karena penyisipan, maka kita sebaiknya ketika membuat indeks yang kita simpan kata dasarnya. Nah, kalau untuk kata dasar kita bisa gunakan uh, proses yang disebut stemming. Nah, stemming ini untuk bahasa Indonesia kita bisa pakai modul namanya sastrawi yang sebenarnya dia menggunakan rule based system, menggunakan berbasis aturan dari tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu dia bisa scan imbuhan, kemudian imbuhannya dihilangkan atau akhirannya dihilangkan dan mendapatkan kata dasar. Karena pada dasarnya ada standar baku pembentukan kata-kata yang memiliki imbuhan. Sebagai contoh ya, kalau imbuhannya awalannya me, kalau ketemu kata dasarnya B, ya menjadi M. Misalnya kata dasarnya beli, ketemu me jadi membeli. Misalnya. Nah, dengan aturan seperti itu di sastrawi sudah diterapkan secara hard coding, jadi bisa melakukan stemming. Jadi kita bisa jalankan, kalau ini kita install dulu modulnya dengan pip sastrawi. Setelah itu kita import stemmernya yang sudah dibuat sama pemogramnya. Nah, sekarang kita stem setiap tokennya yang sudah kita simpan, maka hasil yang di atas itu jadi kata dasar. Contohnya kekaisaran jadi kaisar, mendominasi jadi dominasi, serangkaian jadi serangkai, dan seterusnya ya. Dan ini yang kita simpan sebagai kata kunci dari sebuah dokumen sumber. Walaupun ini masih menyimpan kata-kata yang tidak penting, bukan tidak penting, tidak menggambarkan itu gitu. Jadi sebenarnya ini kira-kira apa nih yang dokumen kalau berisi tema tertentu, apa yang kira-kira harusnya kita bisa jadikan ukuran. Jadi indeksnya itu bisa kita tetapkan, oh ini dokumennya isinya adalah tentang Perang Dunia Kedua. Kira-kira apa yang paling gampang kita pegang? Ini kan kita udah dapat nih, kalau misalnya ada dokumen sumber, terus kita pisahin, kita stemming, dapat kata dasarnya, kira-kira apa yang paling gampang, sehingga sebuah dokumen kita nyatakan, oh ini dokumennya berisi terms yang paling relevan dengan kata tertentu. Metodenya apa kira-kira yang kepikiran? Saya tanya ya, nanti saya taunya ngomong sendiri. Pak Bambang, kira-kira apa Pak Bambang? Pak Bambang hadir nggak? Ada, Pak. Ya Pak Bambang, misalnya nih ada web page, terus kita pengen nyatakan web page ini kata kuncinya adalah X. Nah, kira-kira apa yang paling gampang dijadikan
eh, basis agar kita yakin kalau web page ini adalah kata kuncinya X. Maksudnya ngerti nggak? Seperti misalnya kita nyari di Google, kita cari sesuatu misalnya, terus Google kan ngembaliin. Kira-kira apa sih cara Google ini dikembalikan Ya, Pak. sebagai halaman yang paling nomor satu, terus dan seterusnya. Saya kasih tulis kata close, suara saya kedengeran nggak? Kira-kira apa? Apa Pak Bambang? Kalau misalnya nih Google nih, kita eh, kata kuncinya misalnya kita mau cari tentang eh, donat madu. Keluar ini. Nah, kira-kira apa Kak? Kenapa Google membuat ini halaman ini menjadi nomor satu? Kita kata kuncinya apa tadi, Pak Bambang? Donat ya, Pak. Ya, donat. Donat madu ya. Saya lagi lapar jadinya keingatannya donat. Donat madu. Kalau kita search, dia halaman ini ada 15 kata. Tuh satu, donat madu disebut terus. Tuh ada lagi. Misalnya kita sekarang pergi ke halaman terakhir yang di apa? Yang ditemukan Google tentang donat madu ini halaman terakhir. Kita buka ini. Jangan ini deh, jangan books yang ini aja. Kira-kira ada donat madunya nggak ya? Yang paling banyak katanya berarti di atas, Pak ya. Donat Iya. madu nggak ada, kata donat ada satu, kata madu nol. Jadi yang Ya, mengandung kata donat yang paling banyak ditaruh di atas ya, Pak. ya paling mudah itu memang untuk menyatakan apa sebuah dokumen sumber memiliki eh, terms tersebut adalah kita hitung frekuensinya, jumlah kata munculnya. Kalimat. Paling gampang gitu ya. Dan memang itu Yang paling banyak kalimat. paling basic yang digunakan algoritma digunakan adalah menghitung frekuensinya. Tentunya nggak cuma itu. Jadi nanti kita bahas bagaimana membuat indeks sehingga kita bisa mengurutkan mana dokumen yang paling relevan sama mana dokumen yang paling tidak relevan. Atau bukan paling tidak relevan. Relevannya lebih sedikit lah dengan terms yang dicari. Jelas ya maksudnya? Jelas, Pak. Iya. Nanti saya tanya lagi ya. Supaya saya tahunya ngomong sendiri kan nggak enak. Mana ya tadi bahan kuliahnya udah saya siapin, hilang.
Ini mana sih? Tadi saya udah nge-share jadi mati ya? Saya stop, nggak sengaja. Oke, sekarang kita bahas, kita tinggalkan dulu programming. Kita bahas bagaimana tentang ini, ranked retrieval atau temu kembali yang kita bisa bikin ranking. Jadi kita kan punya query term yang mau dicari, terus punya dokumen sumber. Dokumen sumbernya kan banyak. Misalnya kalau halaman web itu ada berjuta-juta halaman web. Terus kita cari mana yang paling relevan di antara dokumen sumber ini. Itu pertanyaan apa problemnya. Nah, paling mudah adalah kita cocokkan, kita match, tapi dengan stemming ya. Jadi supaya nggak apa namanya perubahan kata itu menjadi tidak apa namanya. Kalau misalnya kita cari kata dasar sesuatu kata dasar misalnya, terus eh, kalau di bahasa Indonesia kan bisa misalnya kalau bangun bisa jadi pembangunan dan sebagainya. Itu kan jadi ada perubahan bentuk ya. Padahal pembangunan itu ada kata dasarnya bangun juga misalnya. Nah, berarti kita harus melakukan match dengan asumsi kata dasarnya udah dilakukan stemming dan sebagainya dan kita hitung frekuensinya. Sebagai contoh ini misalnya eh, kemarin tuh saya kasih contoh yang di Gisaid. Misalnya di sini ini ada searching facility. Searchingnya kemarin mana sih? Oh ini. Ini searching. Kita mau cari kata kuncinya Indonesia. Kita cari. Dia cari di halaman webnya dia. Kemudian dokumen ini dikembalikan dengan nilai 100%. Kelihatannya ini dengan menggunakan menghitung frekuensinya dan dia paling banyak dihitung sebagai 100%. Kemudian lainnya dibandingkan dengan angka yang di atas makin ke bawah makin sedikit walaupun mengandung kata Indonesia. Seperti itu ya. Jadi paling gampang memang kita eh, menggunakan pencocokan frekuensi atau disebut dengan ranked retrieval. Temu kembali dengan ranking. Nah, biasanya temu kembali dengan ranking ini pasangannya adalah free text queries, mengquery teks bebas dengan teks yang tidak dibatasi dengan format tertentu. Jadi dengan bahasa kita sehari-hari. Dan sistem information retrieval yang sekarang itu biasanya kembaliannya bentuknya ranked retrieval, retrieval yang di ranking, dan query-nya itu sifatnya free text. Jadi kita bisa nulis apa aja. Jangan apa bukan harus uh, jadi tidak dikasih form cari kata kunci dan ini enggak gitu. Tapi misalnya kita tulis pakai bahasa kita, terus algoritmanya memecah kalimat tersebut jadi sintaks, kemudian mendapatkan isi dari kalimat tersebut,